Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mohon ketua kelas disiapkan terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, tadi ketua kelas sudah menyiapkan kelasnya. Sekarang kita akan masuk ke materi kita, yaitu tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar anak-anak semua dapat menyimpulkan makna yang tersirat pada cerita sebuah dongeng. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu anak-anak tahu tidak apa itu Pancasila? Tahu Pak. Dan Pancasila terdiri dari berapa? 5 sila Pak. 5 sila. Baik, coba anak sebutkan 5 sila itu. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. 2, Kemanusiaan yang adil dan berharap. 3, Persatuan Indonesia. 4, Dan dipimpin oleh Menerima kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Di sini Bapak ada lambang-lambang sila Pancasila, yaitu kalau silanya gambar bintang itu melambangkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak tahu tidak sikap-sikap yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa? Tidak Pak. Jadi pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sikapnya seluruh rakyat Indonesia berhak memilih satu agama yang menurutnya benar. Yang selanjutnya itu lambang apa? Mana Pak? Ini dilambangkan pada sila yang kedua, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada lambang ini itu menjelaskan tentang sikap saling membantu dan saling bahu-membahu dalam menolong. Selanjutnya yaitu ini lambang apa? Pohon beringin. Lambang pohon beringin itu menjelaskan tentang pada daun ini kita dapat berteduh, dan pada akar-akarnya kita melambangkan tentang keragaman suku bangsa yang menjadi satu, yaitu kewarganegaraan NKRI. Jadi sikap yang dapat diambil itu kita harus bersatu. Contohnya yaitu gotong royong. Selanjutnya lambang yang keempat. Ini nama apa? Kepala banteng. Ini menjelaskan pada sila yang keempat. Pada sila yang keempat, kepala banteng itu memaknakan tentang kepemimpinan yang dipimpin oleh satu pemimpin. Yaitu contohnya jika sikapnya yaitu pada sikap musyawarah. Selanjutnya Padi dan kapas. Padi dan kapas itu maknanya yaitu sandang dan pangan. Jadi kita dapat kemakmuran itu dapat terwujud dengan sandang dan pangan. Baik, selanjutnya Bapak, jadi anak sudah paham tentang sikap-sikap terkandung dalam Pancasila? Sudah Pak. Jadi Bapak ada sebuah cerita dongeng, judulnya yaitu Sital dan Bantar Agai. Anak-anak suka tidak dengan cerita dongeng? Suka Pak. Di sini Bapak ada sebuah cerita dongeng. Coba anak-anak simak dan dengarkan ya. Nanti Bapak akan memberikan satu pertanyaan dan ada hadiahnya. Penasaran? Sabar. Bapak akan mulai membacakannya. Dengarkan ya. Kisah Sital dan tempat tidur ajaib. Di suatu tempat yang jauh, ada sebuah kerajaan yang sangat subur. Tampak padi-padi mulai menguning di setiap sudut kerajaan. Pepohonan pun terawat dengan baik. Salah satu orang yang tinggal di kerajaan makmur itu adalah Sital, si tukang kayu. Sital sangat cakap dalam membuat kayu-kayu menjadi ukiran yang sangat indah. Sital juga sangat senang melukis, sehingga terkadang ia juga melukis ukirannya. Sayangnya, Sital memiliki satu kebiasaan buruk yang membuat ibunya selalu memarahinya. Sital sangat pemalas. Ia bekerja sesuai kehendak hatinya. Jadi, jika ia tidak ingin bekerja, ia tidak akan bekerja.
dan hanya menghabiskan waktunya untuk tidur. Hai bangun, sudah siang begini kau masih saja tidur. Kalau begini terus, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Seru ibu Sital sambil marah. Namun Sital tak mempedulikan teriakan ibunya. Ia justru tetap tidur. Baginya bekerja harus menggunakan perasaan. Karena jika tidak, ukirannya tidak akan bagus. Dan sekarang Sital merasa sangat malas. Oh lala, tiba-tiba ibu Sital menangis. Ia teringat ayahnya Sital yang telah meninggal. Dulu mereka tidak pernah kekurangan ketika ayahnya masih hidup. Ayah Sital juga seorang tukang kayu. Namun ia sangat rajin bekerja. Ia tidak pernah bermalas-malasan. Berbeda dengan Sital, mendengar tangisan ibunya, Sital bergegas bangun dan menghampiri ibunya. Ibu, mengapa engkau menangis? Apakah karena sikapku yang malas? Tanya Sital dengan hati-hati. Ia merasa sangat bersalah terhadap ibunya. Ibunya mengangguk, lalu menasihati Sital untuk tidak malas lagi. Sital harus melanjutkan usaha ayahnya dengan rajin dan giat. Sital pun tergerak hatinya ketika mendengar nasihat ibunya. Ibu, maafkan sikapku selama ini. Aku tidak tahu jika ibu sangat berharap kepadaku. Ibu, aku berjanji tidak akan malas lagi. Aku akan giat bekerja agar kehidupan kita menjadi lebih baik, ujar Sital sambil memeluk ibunya. Keesokan harinya, pagi-pagi buta, Sital sudah bangun. Ia lalu pergi ke hutan. Ia akan memilih beberapa pohon untuk ia ukir. Dengan pohon-pohon yang diambilnya di hutan, Sital membuat sebuah ranjang. Setiap sudut ranjang diberi tiang yang tinggi. Masing-masing tiangnya diukir menjadi bentuk prajurit. Setelah ukirannya selesai, Sital pun memolesnya dengan teliti. Kemudian Sital membawa ranjang tersebut di atas kepalanya, lalu pergi menjualnya. Tempat tidur ajaib, tempat tidur ajaib, seru Sital. Rupanya teriakan itu terdengar oleh sang raja. Raja pun membeli ranjang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Tak hanya itu, Sital bahkan diangkat menjadi tukang ukir istana. Alangkah gembiranya Sital. Ini ia dan ibunya hidup bahagia di istana. Nah, bagaimana anak-anak sudah mendengar cerita dongengnya? Sudah, Pak. Dari cerita dongeng di atas, Bapak akan memberikan 4 pertanyaan. Masing-masing dari anak-anak menjawab 2. Nanti Bapak akan kasih 1 hadiah jika bisa menjawab 1 pertanyaan. Contohnya seperti ini. Judul apa yang sudah Bapak ceritakan dari dongeng tadi? Sital dan tempat tidur aja. Berarti kita hanya perlu menempel jawabannya di meja sudah Bapak sediakan. Contohnya seperti ini. Bisa? Baik, Bapak akan menunjuk 1 soal siswa. Coba Deni maju. Cari siapa tokoh dalam cerita dongeng tadi? Ya, di mana di tokoh? Di mana tokohnya? Tepuk tangan. 1 pertanyaan lagi. Di sini, bagaimana sifat si tokoh tadi? Sifat tokoh yaitu Sital. Ya, terima kasih. Karena dia sudah menjawab, Bapak akan kasih 2 hadiah karena 2 pertanyaan. Silakan Dini. Selanjutnya Aska, coba maju ke depan. Aska, coba jelaskan. Coba Aska cari jawaban alur dari cerita tadi. Bagaimana alurnya?
Bagaimana? Ini betul atau tidak? Betul. Ya, selanjutnya yaitu cari pertanyaan yang terakhir. Di mana tempat cerita tadi? Gimana? Betul? Betul, Pak. Ya, Aska, kamu dapat hadiah karena sudah menjawab dua Boleh pertanyaan. Pak? Tepuk tangan. Nah, jadi anak-anak bapak di sini sangat pintar ya dalam menjawab pertanyaan yang sudah bapak berikan. Jadi pesan moral apa yang dapat kita ambil dari kisah Sital dan tempat tidur ajaib? Kita tidak boleh malas, Pak. Ya, betul sekali Denny. Aska? Mungkin Aska tidak terlalu menyimak pembelajaran tadi ya. Jadi pesan moralnya itu kita tidak boleh malas dalam bekerja. Banggakanlah orang tua kita karena dia adalah orang yang telah mendidik kita dalam hal belajar sampai kita dapat seperti ini. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.